Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wafikotul Inayah dari kelas C dengan NIM 1118940000018. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari revisi UA1 analisis real 1. Pada kesempatan kali ini di sini kita ada soal pilihan benar atau salah dan esai. Sekarang kita masuk ke pilihan benar atau salah. Untuk soal nomor 1, bilangan real X dikatakan sebagai limit dari barisan X jika terdapat epsilon positif sedemikian sehingga untuk setiap K lebih besar sama dengan N, berlaku mutlak Xn dikurang Xk kurang dari epsilon. Untuk jawabannya, pernyataan di atas ini salah karena menurut definisi 3.1.3 dikatakan bahwa X dikatakan sebagai limit dari X jika untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat K epsilon bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K epsilon berlaku mutlak Xn dikurang X kurang dari epsilon. Ini berarti berbeda dengan bunyi definisi 3.1.3. Bedanya itu, kalau dari soal ini, bilangan real X dikatakan sebagai limit dari barisan X jika terdapat epsilon positif. Sedangkan bunyi pada definisi 3.1.3 itu X dikatakan sebagai limit dari X jika untuk setiap epsilon besar dari 0. Itu yang pertama. Yang kedua, sedemikian sehingga untuk setiap K besar dari sama dengan N berlaku mutlak Xn dikurang Xk kurang dari epsilon. Sedangkan pada bunyi definisi 313 itu terdapat K epsilon bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K epsilon berlaku mutlak Xn dikurang X kurang dari epsilon. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pernyataan di atas ini salah. Untuk soal nomor 2, jika X monoton dan terbatas maka X-nya konvergen. Untuk jawabannya, pernyataan di atas ini benar karena berdasarkan teorema 3.2 yaitu teorema konvergensi monoton, yaitu suatu barisan monoton bilangan real adalah konvergen jika dan hanya jika terbatas. Lebih lanjut, pada bagian A, jika X adalah barisan Xn adalah barisan naik terbatas, maka limit dari barisan Xn sama dengan subprimum dari himpunan Xn di mana N-nya bilangan asli. Yang bagian B, jika Y-nya adalah barisan Yn adalah barisan turun terbatas, maka limit dari barisan Yn sama dengan infimum dari himpunan Yn di mana N-nya itu bilangan asli. Untuk soal nomor 3, jika X, Y adalah subbarisan dari Z, di mana X dan Y-nya itu konvergen ke titik yang berbeda, maka Z-nya itu divergen. Untuk jawabannya, pernyataan di atas ini benar karena menurut teorema 3.4.5 dikatakan bahwa jika suatu barisan bilangan real X adalah barisan Xn memiliki salah satu kriteria di bawah ini, maka X-nya itu divergen. Untuk kriteria yang pertama, X ini memiliki dua subbarisan konvergen. X aksen adalah barisan XNK dan X double aksen adalah barisan XRK yang limitnya itu tidak sama atau berbeda. Untuk kriteria yang kedua, X-nya itu terbatas karena pada soal nomor 3 ini dikatakan bahwa X dan Y-nya itu konvergen ke titik yang berbeda, maka dia memenuhi kriteria yang pertama. Karena memenuhi salah satu dari kriteria tersebut,
Jadi pernyataan di atas ini benar. Untuk soal nomor 4, jika X-nya monoton, maka X-nya konvergen. Jadi untuk pembuktiannya, pernyataan di atas ini benar, karena menurut teorema 3.3.2 atau teorema konvergensi monoton, yaitu suatu barisan monoton bilangan real adalah konvergen jika dan hanya jika terbatas. Lebih lanjut, untuk yang bagian A, jika X-nya adalah barisan Xn adalah barisan naik terbatas, maka limit dari barisan Xn sama dengan supremum dari himpunan Xn di mana N-nya itu bilangan asli. Yang bagian B, jika Y-nya adalah barisan Yn adalah barisan turun terbatas, maka limit dari barisan Yn sama dengan infimum dari himpunan Yn di mana N-nya bilangan asli. Untuk soal nomor 5, jika X, Y adalah subbarisan dari Z di mana X dan Y ini konvergen ke titik yang sama, maka Z-nya konvergen. Nah, jawabannya ini pernyataan di atas ini salah, karena menurut teorema 3.4.5 dikatakan bahwa jika suatu barisan bilangan real X adalah barisan Xn memiliki salah satu kriteria di bawah ini, maka X-nya itu divergen. Untuk kriteria yang pertama, X memiliki dua subbarisan konvergen. X aksen adalah barisan XNK dan X double aksen adalah barisan XRK yang limitnya itu tidak sama. Untuk kriteria yang kedua, X-nya itu tidak terbatas. Nah, ini berarti kontradiksi dengan teorema 3.4.5 yang menyatakan bahwa jika X, Y adalah subbarisan dari Z, di mana X dan Y-nya itu konvergen ke titik yang berbeda, maka Z-nya itu divergen. Untuk soal nomor 6, jika X-nya tidak konvergen, maka X-nya tidak terbatas. Untuk jawabannya, pernyataan di atas ini salah karena menurut teorema 3.2.2 dikatakan bahwa suatu barisan bilangan real yang konvergen ini terbatas. Ini berarti kontradiksi dengan teorema 3.2.2 yang menyatakan bahwa X-nya ini konvergen, maka X-nya itu terbatas. Untuk soal nomor 7, X adalah barisan yang berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 merupakan suatu barisan bilangan merupakan suatu barisan pada himpunan bilangan real. Untuk jawabannya, pernyataan di atas ini benar karena menurut definisi 3.1.1 suatu barisan bilangan real atau suatu barisan di himpunan bilangan real dikatakan bahwa suatu fungsi dari himpunan N yang memuat 1, 2, 3, dan seterusnya dari bilangan asli dengan daerah hasil yang termuat di bilangan real R. Untuk soal nomor 8, jika barisan X terbatas, maka X-nya konvergen. Untuk jawabannya, pernyataan di atas ini benar, karena menurut teorema 3.2.2 dikatakan bahwa suatu barisan bilangan real yang konvergen ini terbatas. Selanjutnya kita akan masuk ke soal esai. Untuk soal nomor 1, misalkan barisan Xn barisan di himpunan bilangan real. Yang bagian A, kita diminta untuk buktikan bahwa limit dari barisan Xn sama dengan 0 jika dan hanya jika limit dari barisan mutlak Xn sama dengan 0. Yang bagian B, kita diminta untuk berikan contoh barisan Xn, di mana barisan mutlak Xn ini konvergen, tetapi barisan Xn ini tidak konvergen. Kemudian, buktikan dengan menggunakan definisi limit barisan mutlak Xn konvergen, tetapi barisan Xn itu tidak konvergen. Untuk pembuktiannya, yang bagian A, kita punya premis umum, misalkan barisan Xn barisan di himpunan bilangan real.
Tujuan umumnya di sini kita mau buktikan bahwa limit barisan xn sama dengan 0 jika dan hanya jika limit barisan dari mutlak xn itu sama dengan 0. Untuk pembuktiannya di sini kita ada dua arah. Pembuktian yang pertama itu dari arah kiri ke kanan. Premisnya misalkan limit dari barisan xn itu sama dengan 0. Tujuannya limit dari barisan mutlak xn sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, kita ambil sembarang epsilon besar dari 0, maka berdasarkan definisi 3.1.3 terdapat K epsilon bilangan asli. Sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan K epsilon berlaku mutlak xn dikurang 0 kurang dari epsilon. Maka berdasarkan akibat 2.2.4 diperoleh mutlak xn dikurang 0 sama dengan mutlak xn sama dengan mutlak xn karena xn ini suatu bilangan positif sama dengan mutlak xn dikurang 0 kurang dari epsilon. Karena epsilon lebih dari 0 terdapat K bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan K epsilon berlaku mutlak xn dikurang 0 kurang dari epsilon. Maka berdasarkan definisi 3.1.3 terbukti bahwa limit dari barisan mutlak xn sama dengan 0. Untuk pembuktian dari arah kanan ke kiri, premisnya misalkan limit dari barisan mutlak xn sama dengan 0. Tujuannya limit dari barisan xn sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, ambil sembarang epsilon lebih dari 0, maka berdasarkan definisi 3.1.3 terdapat K epsilon bilangan asli, sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan K epsilon berlaku mutlak xn kurang 0 kurang dari epsilon. Karena xn-nya suatu bilangan positif, maka dapat kita tulis mutlak xn dikurang 0 sama dengan mutlak xn dikurang 0 kurang dari epsilon. Karena epsilon lebih dari 0, terdapat K epsilon bilangan asli, sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan K epsilon, berlaku mutlak xn min 0 kurang dari epsilon. Maka berdasarkan definisi 3.1.3, terbukti bahwa limit dari barisan xn sama dengan 0. Untuk yang bagian B, premisnya misalkan barisan xn adalah barisan minus 1 pangkat n untuk setiap n-nya bilangan asli. Tujuannya barisan dari mutlak xn itu konvergen, tetapi barisan xn itu tidak konvergen. Untuk pembuktiannya, karena barisan xn sama adalah barisan minus 1 pangkat n, maka barisan dari mutlak xn itu berisi 1,1,1. Ini diperoleh dari karena kan barisan dari minus 1 pangkat n di mana n-nya itu kan bilangan asli. Jadi kita substitusikan jika n-nya itu sama dengan 1, maka minus 1 pangkat 1 sama dengan minus 1 karena di sini diminta untuk barisan dari mutlak xn, maka dia hasilnya 1. Jika kita substitusikan n-nya itu sama dengan 2, maka minus 1 pangkat 2 itu 2, dan seterusnya. Jadi dia barisannya itu konstan. Nah, misalkan 1 ini sama dengan limit dari barisan mutlak xn. Ambil sembarang epsilon lebih dari 0, maka berdasarkan definisi 3.1.3 terdapat K epsilon bilangan asli, sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan K epsilon berlaku mutlak xn minus 1 sama dengan mutlak
mutlak xn yaitu 1 dikurang 1 sama dengan mutlak 0 sama dengan 0 kurang dari epsilon. Karena epsilon lebih dari 0, terdapat k epsilon bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan k epsilon berlaku mutlak xn dikurang 1 kurang dari epsilon. Maka berdasarkan definisi 3.1.3 terbukti bahwa barisan dari mutlak xn konvergen ke 1. Sekarang kita akan buktikan barisan xn itu tidak konvergen. Barisan ini terbatas. Kita ambil m-nya itu sama dengan 1. Namun kita dapat menggunakan teorema 3.2.2. Oleh karena itu, andaikan x-nya itu adalah barisan minus 1 pangkat n konvergen dan p-nya itu sama dengan limit dari x. Pilih epsilon sama dengan 1. Maka berdasarkan definisi 3.1.3 terdapat k epsilon bilangan asli sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan k epsilon berlaku mutlak minus 1 pangkat n minus p kurang dari 1. Maaf ini namun kita tidak dapat menggunakan teorema 3.2.2. Jadi kita andaikan kalau x-nya itu sama dengan minus 1 barisan dari minus 1 pangkat n. Untuk yang pertama, jika n-nya itu bilangan asli genap, untuk setiap n yang lebih besar sama dengan k1 berlaku mutlak minus 1 pangkat 1 dikurang p kurang dari 1. Maka mutlak minus 1 dikurang p kurang dari 1. Nah, berdasarkan teorema 2.2.2 yang bagian C, kita peroleh minus 1 kurang dari minus 1 dikurang P kurang dari 1, maka semua ruas kita kedua ruas kita tambah dengan 1 diperoleh minus 1 ditambah 1 kurang dari minus P kurang dari 1 plus 1. Maka 0 kurang dari minus P kurang dari 2. Kita kalikan minus untuk semua ruas diperoleh 2 kurang dari P kurang dari 0. Untuk kemungkinan yang kedua, jika n-nya itu bilangan asli genap. Untuk setiap n lebih besar sama dengan K2 berlaku mutlak minus 1 pangkat 2 dikurang P kurang dari 1. Maka mutlak 1 dikurang P kurang dari 1. Berdasarkan teorema 2.2.2 yang bagian C diperoleh minus 1 kurang dari 1 minus P kurang dari 1. Maka minus 1 kurang 1 kurang dari minus P kurang dari 1 dikurang 1. Maka minus 2 kurang dari minus P kurang dari 0. Kita kalikan ke semua ruas dengan minus diperoleh 0 kurang dari P kurang dari 2. Karena P tidak memenuhi kedua pertidaksamaan di atas, maka pengandaian bahwa X adalah barisan minus 1 pangkat n ini konvergen itu salah. Maka haruslah barisan X adalah barisan minus 1 pangkat n ini divergen. Untuk soal nomor 2, misalkan barisan Xn, barisan di himpunan bilangan real didefinisikan oleh X1 lebih besar sama dengan 2. Dan xn plus 1 sama dengan 1 ditambah akar xn minus 1 untuk setiap n bilangan asli. Untuk yang bagian A, kita diminta untuk buktikan dengan prinsip induksi matematika bahwa barisan xn monoton turun. Untuk yang bagian B, diminta untuk buktikan dengan prinsip induksi matematika juga bahwa barisan xn itu terbatas di bawah oleh 2. Untuk yang C, apakah barisan xn konvergen?
Kenapa? Untuk pembuktiannya, di sini kita punya premis, misalkan barisan xn, barisan di himpunan bilangan real didefinisikan oleh x1 lebih besar sama dengan 2 dan xn tambah 1 sama dengan 1 ditambah akar xn minus 1 untuk setiap n bilangan asli. Akan dibuktikan bahwa untuk bagian A barisan xn itu monoton turun, bagian B barisan xn terbatas di bawah oleh 2, dan C apakah barisan xn itu konvergen. Kenapa? Untuk pembuktiannya, yang bagian A kita akan tunjukkan bahwa barisan xn monoton turun dengan prinsip induksi matematika. Misalkan Pn adalah pernyataan xn ditambah 1 kurang dari sama dengan xn untuk setiap n-nya bilangan asli. Yang pertama akan dibuktikan P1-nya itu benar. Untuk n sama dengan 1, kita punya x1 dikurang 1 lebih besar sama dengan 1. Perhatikan bahwa x1 kurang 1 lebih besar sama dengan 1. Kita kuadratkan kedua ruas, diperoleh akar x1 dikurang 1 lebih besar sama dengan 1. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan akar x1 dikurang 1, diperoleh x1 dikurang 1 lebih besar sama dengan akar x1 dikurang 1. Nah, minus 1-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan, diperoleh x1 lebih besar sama dengan 1 ditambah akar x1 dikurang 1. Kita tukar posisinya menjadi 1 ditambah akar x1 dikurang 1 kurang dari sama dengan x1. Karena 1 ditambah akar x1 dikurang 1 itu x2, maka x2-nya ini kurang dari sama dengan x1. Karena x2 kurang dari sama dengan x1, maka terbukti bahwa P1-nya itu benar. Yang kedua, kita asumsikan PK-nya itu benar, yaitu berlaku XK ditambah 1 kurang dari sama dengan XK untuk setiap N bilangan asli. Akan dibuktikan PK plus 1-nya itu benar. Berdasarkan definisi, XK plus 1 kurang dari sama dengan XK. Kita kurangkan dengan 1 untuk kedua ruas, diperoleh XK plus 1 dikurang 1 kurang dari sama dengan XK min 1. Kita kuadratkan kedua ruas, diperoleh akar XK plus 1 kurang 1 kurang dari sama dengan akar XK min 1. Lalu kita tambahkan kedua ruas dengan 1, diperoleh 1 ditambah akar XK plus 1 kurang 1 kurang dari sama dengan 1 ditambah akar XK min 1. Karena 1 ditambah akar XK plus 1 dikurang 1 itu adalah XK plus 1, dan 1 ditambah akar XK dikurang 1 itu adalah XK plus 1, maka XK plus 2 kurang dari sama dengan XK plus 1. Sehingga terbukti bahwa PK plus 1-nya itu benar, yaitu XK ditambah 2 kurang dari sama dengan K plus 1. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip induksi matematika, diperoleh pernyataan Pn ini berlaku untuk setiap bilangan asli N, yaitu Xn ditambah 1 kurang dari sama dengan Xn. Jadi terbukti bahwa barisan Xn ini monoton turun. Untuk yang B, kita akan tunjukkan bahwa barisan Xn terbatas di bawah oleh 2 dengan prinsip induksi matematika. Misalkan Qn adalah pernyataan mengenai Xn lebih besar sama dengan 2 dan Xn kurang dari sama dengan X1 dengan N-nya itu bilangan asli. Perhatikan bahwa karena barisan tersebut adalah barisan turun, maka X1 lebih besar sama dengan Xn untuk setiap N bilangan asli. Nah, dari sini cukup tunjukkan bahwa Xn-nya itu lebih besar sama dengan 2 untuk setiap N-nya bilangan asli. Yang pertama akan dibuktikan P1-nya itu benar. Diketahui P1-nya itu X1 lebih besar sama dengan 2, maka terbukti bahwa P1-nya itu benar. Yang kedua, asumsikan PK-nya itu benar, yaitu berlaku XK lebih besar sama dengan 2 untuk setiap N-nya bilangan asli.
akan dibuktikan PK plus 1-nya itu benar. Perhatikan bahwa XK lebih besar sama dengan 2, kedua ruas kita kurang 1 diperoleh XK dikurang 1 lebih besar sama dengan 2 dikurang 1, maka XK dikurang 1 lebih besar sama dengan 1. Kita kuadratkan kedua ruas diperoleh akar XK minus 1 lebih besar sama dengan akar 1, maka akar XK dikurang 1 lebih besar sama dengan 1. Kedua ruas kita tambah 1 diperoleh 1 ditambah akar XK minus 1 lebih besar sama dengan 1 ditambah 1, maka 1 ditambah akar XK minus 1 lebih besar sama dengan 2. Karena 1 ditambah akar XK minus 1 itu XK plus 1, maka XK plus 1 lebih besar sama dengan 2. Sehingga terbukti bahwa PK plus 1-nya itu benar. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip induksi matematika, diperoleh bahwa Xn lebih besar sama dengan 2 untuk setiap n-nya bilangan asli, sehingga Xn lebih besar sama dengan 2 dan Xn kurang dari sama dengan X1 untuk setiap n-nya bilangan asli. Jadi barisan Xn adalah barisan terbatas di bawah oleh 2. Untuk yang bagian C, karena barisan Xn monoton dan terbatas, di sini monotonnya turun dan terbatas di bawah oleh 2, maka berdasarkan teorema 3.3.2 dapat disimpulkan bahwa barisan Xn ini konvergen. Terima kasih. Sekian penjelasan dari hasil revisi UA1 analisis real. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.